Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama, amma ba'du. Bapak Ibu-ibu, sidang jemaah Isya dan Tarawih malam yang ketiga tahun 1441 Hijriah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah salat tarawih ini. Walaupun kita tahu seluruh dunia sekarang kita berada dalam sebuah musibah yang dikenal dengan COVID-19, Corona Virus Disease tahun 2019, itu artinya COVID-19 ya. Dan ini memang sangat mengguncang dunia. Tapi ketahuilah, sebuah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tergantung kepada siapa yang menerima musibah. Karena musibah ini selalu ada. Mulai dari awal penciptaan manusia, dari Nabi Adam, Nabi Nuh dengan banjir yang begitu besar menenggelamkan semua. Ada gempa yang menghancurkan, topan, seluruh dalam perjalanan sejarah itu ada. Itu ada. Begitu juga kita sekarang. Dan adanya wabah virus ini juga bukan baru. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum, pasti kami akan uji kamu semua. Bisyai'in, dengan berbagai hal. Minal khaufi, di antara ujian itu adalah diberikan oleh Allah rasa takut, rasa khawatir, takut kehilangan harta, takut kehilangan rezeki, takut kehilangan saudara. Dengan rasa takut, rasa khawatir, minal khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dan akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Tidak ada yang mau dimakan. Jangan dikira kita ini sekarang aja yang dapat ujian ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, dengan Bani Abdul Muttalib, walaupun belum masuk Islam, tapi anak Abdul Muttalib, anak cucunya itu kena boikot oleh seluruh kafir Quraisy pada waktu itu. Tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, tidak boleh menikahi, tidak boleh berhubungan. Mereka diboikot. Itu lamanya 3 tahun. Sampai-sampai dikatakan di masa-masa sulit itu, para sahabat itu mengikatkan batu di perutnya ini supaya berat juga ini. Kemudian juga daun-daun yang ada habis dimakan oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian. Minal khaufi wal ju', lapar. Mungkin selama ini kita mendengar saja. Kakek nenek kita dulu bercerita, makan nasi bulgur lah, makan inta ada beras dan sebagainya.
Dan kita tidak pernah mengalami itu. Bisa jadi ini hal-hal seperti ini terulang lagi. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Kita tadinya kaya, miskin. Habis harta, terbakar, dicuri orang, bisnis bangkrut, macam-macam. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, dan juga buah-buahan. Kita tanam sesuatu, dimakan hama, terbakar, dan berbagai hal. Tidak bisa panen. Cuman ujung ayat ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira. Siapa yang dikasih kabar gembira? Wa basyiris sabirin. Tolong wahai Muhammad, kasih kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka itu? Kepada orang-orang alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kepada mereka musibah itu, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh sebab itu musibah ada dua dimensinya. Yang pertama dia berupa ujian berat. Dengan ujian itu kalau lulus, maka dia akan naik kelas. Hum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu berderajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Bukan satu kelas. Bertingkat-tingkat, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas paling tinggi. Untuk naik dari satu kelas ke kelas berikutnya ada ujiannya. Nabi Yunus sampai masuk perut ikan, Nabi Ibrahim sampai dibakar, ya. Nabi Muhammad dilempar-lempari oleh orang dengan kotoran, dengan batu di Taif. Bagi orang yang beriman, musibah-musibah itu adalah ujian untuk naik kelas, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang kafir, bagi orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang anti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang banyak di negeri kita ini, di status-status Facebooknya, ya, di Twitternya, ya, di berbagai ungkapan-ungkapannya adalah ungkapan-ungkapan tidak bertuhan, tidak mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunis-komunis yang tidak bertuhan itu muncul sekarang ini. Dan bagi orang-orang seperti itu, musibah ini maknanya adalah azab. Di dalam surah As-Sajdah, yang mungkin subuh Jumat selalu kita baca, ya, ada sujud sajadah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, dan sungguh-sungguh kami akan rasakan kepada mereka. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, apa yang dirasakan? Minal azabil adna, dari azab yang dekat, dari azab yang rendah, azab yang dunia. Itu artinya itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, sebelum kami berikan kepada mereka azab yang jauh lebih dahsyat, lebih besar lagi di akhirat. Untuk apa? La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un artinya mudah-mudahan dengan azab ini juga mereka masih bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang yang mau kembali.
Ada sebahagian mereka. Saya ingat ketika dulu ada tsunami di Aceh, itu luar biasa juga. Itu berupa ujian, berupa azab juga. Ada orang yang dengan itu, yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali. Nah, beruntung juga dia dapat azab dunia ini, sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jadi beriman. Tapi ada yang tetap kafir. Ketika di Aceh tsunami itu, kebetulan pada waktu itu pas tsunami itu, ya, saya lagi haji, ya, di Mekah. Pas pulangnya itu saya pulang ke Duri, ya, ternyata sudah masih ada bekas-bekasnya. Nah, jadi yang diutus ke situ banyak ustadz-ustadz untuk menenangkan mereka yang ada di pengungsian. Nah, disitulah saya datang. Jadi bukan di masa tsunami-nya, tapi sudah agak lama, sekitar mungkin 2 minggu atau hampir sebulan setelah kejadian, sehingga tapi pengungsinya masih banyak. Maka kami memberikan tausiah, masih memberikan baju, sumbangan-sumbangan orang, ya. Lalu BSMI dulu, juga PKS pergi ke sana. Itu ketika kita berkunjung, ya, berkunjung ke suatu tempat musibah pengungsian itu, bercerita bapak itu, ya, betapa dahsyatnya, ya, yang dialami. Istrinya meninggal, anaknya juga meninggal, tinggal dia. Rumahnya bertingkat katanya. Ketika air bah itu datang, ya, dia naik ke atas, nampak betul oleh dia itu. Dia sudah perasaan katanya udah kiamat. Gitu katanya. Dan ternyata dia selamat, gitu. Dengan izin Allah dia selamat. Itulah kita bisa bicara dengan dia. Banyak cerita tentang anaknya, tentang ini semua musibah yang dialami. Ketika cerita itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, karena kita ustaz pada waktu itu, ayo Pak, kita sholat dulu. Nah, masjid. Ya. Kita kira dia juga langsung sholat. Dia nggak sholat juga. Ya, kita mau sholat, dia tetap tidak sholat. Padahal sudah begitu, azab itu ada di depan mata, tapi tidak juga taubat. Nah, ini orang yang tidak kena, ya, oleh azab ini bertobat. Tapi mudah-mudahan, ya, kita nggak tahu setelah itu, tapi kejadiannya itu seperti itu. Ada lagi, paginya kita kasihkan bantuan sembako, Indomie, kemudian adalah pakaian. Itu ramai sekali datang. Kemudian kita umumkan, kita bukan hanya bantu dari materi saja, kita bukan hanya bantu pakaian saja atau makanan saja, tapi kita juga ada pengajian untuk meningkatkan rohani kita. Oleh sebab itu nanti datanglah ke musola, ada darurat pada waktu itu musolanya. Mari kita ramai-ramai nanti, seramai ini juga. Nanti ada lagi akan diberikan bantuan tausiah oleh ustadz. Gitu. Datang jam 2 itu ternyata hanya 7 orang yang datang. Mungkin waktu sebelum tsunami mereka inilah penghuni masjid. Ya kan? Yang sholat. Jadi kalau ada materi ramai datang, tapi kalau ada tausiah tak datang juga. Walaupun azab sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia. Apakah manusia setelah begitu bergelimpangan, musuh yang tidak nampak, COVID-19 ini, Corona ini, apa makhluknya? Tidak nampak. Semua orang ketakutan. Amerika yang begitu hebatnya itu, senjata apa yang dia tidak punya? Mereka yang bergelimpangan sekarang. Oleh sebab itu Allah katakan walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Bagi orang yang ingkar azab, sebelum azab yang besar nanti di neraka, dunia ini mereka dapat azab. Tapi bagi orang yang beriman, ini merupakan ujian untuk kelas yang lebih tinggi. Hum darajatun 'inda rabbihim. Mereka berderajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Apa tingkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita pasrah diri, ketika kita
tunduk diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berislam, maka derajat pertama itu adalah Islam. Orangnya disebut muslim. Aslama yuslimu islaman artinya adalah pasrah, tunduk, menyerahkan diri, itu artinya. Makanya kalau dalam Al-Quran kata aslamtu li rabbil alamin, aku berislam artinya aku tunduk dan patuh kepada Tuhan pemilik alam semesta. Jadi ada dulu perang Irak dengan Iran, Irak dengan Amerika, ya, Kuwait dulu, ingat kita itu. Itu orang-orang Irak ini, tentara-tentaranya angkat tangan, senjata dijatuhkan, naikkan bendera putih. Nanti ditulis al-mustaslimun min junudil iraqiyin li junudil amerikiyin. Itu tulisannya bahasa Arab, ingat dulu. Ya, tentara-tentara Irak yang menyerahkan diri, nah, angkat tangan kepada tentara Amerika, gitu. Mustaslimun itu, ya, itu secara bahasanya. Ketika kita mengatakan kita Islam adalah kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat pertama, itu kelas 1. Kalau Islam kita bagus, maka Allah, gitu. Jadi kita tangan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh, menyerahkan diri. Kalau Islam kita ini bagus, diuji oleh Allah lulus, maka naiklah kelas kita, itu yang disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin, gitu, iman. Apa itu iman? Bukan hanya sekedar tunduk patuh, bukan hanya sekedar menyerahkan diri, tapi adalah tasdiqan bil qalbi wa taqriran bil lisani wa amalan bil jawarih, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, ucapan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulil imanu fi qulubikum. Datanglah orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu adalah orang-orang yang pinggiran-pinggiran Arab itu kepada Nabi. Gitu, datang dan mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, amanna, kami beriman. Qul, katakan hai Muhammad, lam tu'minu, belum, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam. Nah, jadi Islam dulu baru iman. Gitu. Jangan dibalik-balik seperti telur dengan ayam. Balo orang kan Islam, Pak Ustaz, kalau ulun beriman, nah itu. Jadi dia Islam mulai dari kandungan kita ini, sebenarnya kita sudah Islam. Makanya orang yang terlahir itu terlahir dalam keadaan Islam. Sudah ada kita bersyahadat dulu tapi lupa. Itu. Nah, iman itu di atasnya lagi. Makanya ada juga dalam hadis, ya, hadis Jibril itu, ya, hadis yang panjang itu, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama dengan Rasulullah sallam, jaa rajulun syadidu bayadi sya'ri, datang seseorang yang sangat putih, ya, wa sawadu sya'ri, dan sangat hitam rambutnya, ya. Qala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, alimni mal Islam, ajarkan aku apa itu Islam, ya. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya, dan dia itu orang tua tadi itu duduk, ya, jalasa amama Rasulullah sallam wa doa yadahi ala fakhidhahi, dia menaruhkan dua tangannya di atas paha Rasulullah. Dia sangat putih sekali. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, alimna mal Islam, ajarkan kami apa itu Islam. Qala al-islamu anta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Qala
orang itu mengatakan, sodakta, engkau benar. Umar mengatakan, ajibna, kami heran. Dia bertanya kepada Nabi, dia pula yang bilang benar. Summa qala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, alimni mal iman, ajarkan kepada aku apa itu iman. Qala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan kepadanya, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya, wa qadarihi syarrihi khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman disebut oleh Nabi. Qala sadaqta, engkau benar, kata dia. Kemudian tsumma allimni mal ihsan, kemudian ajarkan apa itu ihsan. Nabi mengatakan, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan yakinlah di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah kalau dia melihat kamu. Itu ihsan. Jadi ini hadis ada di dalam Arba'in Nawawi, ya, ada buku Al-Wafi, itu hadis kalau tidak salah itu hadis yang kedua, ya, panjang hadisnya itu, ya, tidak bisa kita sampaikan di sini. Tapi ini derajat-derajatnya. Jadi iman, Islam, iman, naik lagi ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Nah, ini cerita ihsan ini satu materi lagi ini. Kita tidak akan sampaikan ini, tapi ini derajat-derajat kita. Kalau sempurna lagi iman kita, kita akan naik kepada ihsan. Orangnya disebut muhsin. Kalau ramai muhsinin. Di atas ihsan ini, itulah, ya, yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas. Dan ikhlas inilah derajat yang aman dari godaan setan. Ya. Karena setan ini takut kepada orang ikhlas. Cuman untuk sampai ke derajat mukhlis, ikhlas ini yang berat. Nah, itu dia. Kan ada itu di dalam Al-Quran juga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, gitu ya. Ingatlah ketika kami katakan kepada seluruh malaikat dan makhluk yang ada, sujud semua kalian kepada Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Mereka itu atau iblis itu aba, enggan, wastakbara, dan takabur. Wa kana minal kafirin, jadilah dia kafir. Kemudian Allah berkata kepadanya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Apa katanya? Qala ana khairum minhu. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sementara dia dari tanah. Dia hina, aku mulia. Mengapa tidak dia yang disuruh sujud kepada aku? Nah, gitu. Maka Allah katakan, fa innaka minar rajim. Kalau begitu engkau betul-betul makhluk terkutuk. Engkau lawan aku. Apa kata iblis ini? Bima aghwaitani. Disebabkan engkau telah menjadikan aku ini, memang menetapkan aku menjadi makhluk seperti ini. Kata dia, menetapkan aku telah menjadi penghuni neraka. La aghwiyannahum ajma'in. Sungguh-sungguh aku akan seret-seret anak cucu Adam itu semuanya bersama dengan aku masuk neraka itu. Ujung ayat ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang sudah sampai ke derajat ikhlas. Nah, ini mudah-mudahan kita sampai ke derajat ini, amin. Ada dalam satu riwayat, saya juga belum teliti kebenaran riwayat ini. Sebenarnya setan ini seperti kita juga, karena dia darah jin, ya, yang ingkar, ada juga yang Islam. Nah, mereka menggoda manusia. Satu kali setan ini bersemangat menuju masjid, kawannya menyapa, kamu kemana? Aku mau goda dia itu, aku selalu goda dia. Dia mau sholat nampaknya. Nah, semoga sukses, kata kawannya ini. Nah, kemudian sampai dekat masjid itu, kemudian balik lagi setan ini. Kawannya bertanya lagi,
tadi kamu semangat kali, tapi belum lagi kamu goda, kamu udah balik. Barulah dia cerita, iya tadi aku semangat kali, aku sangka dia cuma sendiri dalam masjid, tapi dia sholat dekat orang tidur. Aku tahu orang tidur itu orang ikhlas. Aku takut kalau dia bangun nanti. Tidur aja orang ikhlas tuh, takut setan tuh. Tapi kalau tidak ikhlas, sholat pun tak takut dia. Oleh sebab itu keikhlasan ini, karena dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku takut kepada hambamu yang sampai ke derajat ikhlas. Infak ikhlas, ibadah ikhlas, sholat ikhlas. Keikhlasan inilah yang menyebabkan setan takut sama kita. Virus-virus setan tidak akan bisa kena kita. Yang tertinggi dari derajat kita ini adalah takwa. Ini yang paling tinggi. Jadi Islam, iman, ihsan, ikhlas, takwa. Untuk itu kita disuruh berpuasa. Untuk itu kita suruh beribadah terus-menerus supaya sampai ke derajat takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, gitu. Orang tak beriman tidak kena panggilan. Hanya ngaku-ngaku Islam aja enggak kena panggilan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Untuk apa? Mudah-mudahan dengan puasa itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sampai ke derajat paling tinggi, yaitu derajat takwa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu ini hai manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di Indonesia berapa suku banyaknya? Untuk apa? Bukan untuk saling perang memerangi, leceh-melecehkan, tidak. Li ta'arofu, supaya gampang mudah kalian kenal mengenal satu dengan yang lain. Tidak ada suku ini, bangsa ini lebih mulia dari bangsa manapun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari semua kalian ini adalah yang paling sampai derajat takwa. Oleh sebab itu wasiat takwa ini rukun sholat Jumat. Kalau kita ada khatib Jumat, dia tidak baca wasiat takwa, untuk orang yang hadir Jumat batal. Makanya berhati-hati, perhatikan khatib itu. Ada enggak dia kasih wasiat takwa? Karena rukun, yang namanya rukun itu kalau tidak dilaksanakan batal. Rukun sholat itu ada 13, kalau satu dari 13 tidak ada, tidak sah, batal semuanya. Rukun haji cuma 4. Berihram, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian wukuf Arafah. Kalau ada orang haji tapi tidak wukuf Arafah, tidak ada haji, jalan-jalan aja, batal semua. Kalau ada orang katanya haji tapi tidak ada berihram, tidak ada hajinya itu. Tidak ada tawaf ifadah, tidak ada hajinya. Gitulah kira-kira. Tapi kalau melempar jumroh, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, itu wajib aja. Kalau wajib ini bisa diganti ya dengan dam. Tapi kalau rukun kena, ini payah. Begitu juga dengan wasiat ini. Makanya ya ayyuhal hadirun, biasanya kayak gitu. Wahai orang yang berhadir dalam Jumat ini, usikum, aku wasiatkan kepada kalian semua, wa iyaya, dan juga kepada diriku sendiri, bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah semua kita kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada yang mati, kita ini jangan ada yang mati kecuali paling kurang dia menjadi Islam. Karena di bawah itu kafir, munafik, musyrik dan sebagainya. Islam ke atas inilah yang akan masuk surga. Tapi yang tertinggi adalah takwa. Musibah-musibah ini akan meningkatkan derajat-derajat kita ini kalau bisa sampai ke derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari dua dimensi itu,
kita kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan kita. Bisa jadi penghasilan kita berkurang, perut kita lapar, bisa jadi harta kita hilang dan sebagainya. Penuh rasa takut, akan tetapi kita tetap berada dalam keadaan iman dan lulus dalam ujian. Mudah-mudahan selesai musibah ini nanti kita adalah orang-orang yang selesai melaksanakan ujian dan lulus. InsyaAllah kita masuk surga semua. Demikian saja aku qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.